Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat ketemu kembali dengan saya, korban pinjol. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar terkait dengan aspek-aspek hukum yang kemudian dapat menjerat kita ketika kita melakukan aktivitas pinjaman online. Kita sudah ketahui bahwa kemudian tidak mungkin atau kecil kemungkinannya kemudian kita dipidanakan karena proses utang piutang, karena seluruhnya menyangkut aspek perdata. Yang kedua, kita juga sudah mengkaji dan membahas, menganalisa juga sejauh mana kemudian kemungkinan mereka mengajukan gugatan perdata kepada kita, dan itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Seperti apa? Bisa Anda lihat di video saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas beberapa aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan dan aktivitas kita ketika kita melakukan pinjam-meminjam melalui aplikasi pinjaman online. Baik, saudara sekalian, pernahkah saudara sekalian mendapatkan WA seperti ini atau pesan seperti ini? Baik, kita akan baca sama-sama. Yang pertama adalah diancam dengan kasus penggelapan dana. Yang kedua adalah bagaimana kemudian diancam dengan tindak pidana pemalsuan data. Yang ketiga, bagaimana juga akan dinaikkan dari perdata menjadi pidana. Pesan dan WA tersebut dikirimkan oleh tim penagih atau debt collector kepada Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang akan kita kaji bersama-sama pada saat ini. Beberapa ancaman yang sering disampaikan kepada nasabah yang gagal bayar ada dua. Kurang lebih ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan kasus penggelapan, yang kedua terkait dengan kasus penipuan. Kita akan bahas permasalahan ini satu persatu. Yang pertama, terkait dengan masalah penggelapan. Pasal penggelapan diatur di dalam KUHP di dalam pasal 372 atau 372. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita lihat pasal 372. Sebentar, kita scroll saja langsung ke bawah. Atau kita buka saja di sini, 372. Ini dia. Mari kita baca sama-sama. Buku kedua kejahatan. Bab 24. Penggelapan. Pasal 372. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Selain ancaman akan dipidana dengan tindak pidana penggelapan, para debt collector biasanya juga mengancam dengan tindak pidana penipuan. Jadi mereka mengancam seseorang agar dipidanakan karena proses penipuan. Nah, proses penipuan ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378. Bunyinya seperti apa? Saya akan bacakan seperti ini. Mari kita lihat pasal 378. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita ketik 378, perbuatan curang. Kita baca sama-sama. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Baik, mari kita bahas apa perbedaan antara proses pidana penggelapan dan pidana penipuan, atau apa bedanya antara pasal 372 dan pasal 378 di dalam KUHP. Hal ini harus diketahui oleh teman-teman, sehingga ketika teman-teman mendapatkan teror dari debt collector, setidaknya teman-teman tidak mudah kalut, tidak mudah stres, dan tidak mudah depresi. Sehingga kemudian teman-teman bisa berpikir secara logis dan jernih. Baik, kita akan bahas bersama-sama. Saya ambilkan contoh seperti ini. Ada 3 orang, antara A, B, dan C. Si A ini punya mobil. Kemudian, si B ini bilang kepada si A bahwa dia bisa menjualkan mobilnya untuk kemudian dijual kepada si C. Perhatikan. Si B bilang kepada si A, saya akan jual mobil Anda, nanti saya akan jual kepada si C. Nah, perhatikan kemudian mens reanya atau niat jahatnya.
Kalau pada awalnya benar si B ini memiliki itikat baik akan menjualkan mobil si A kepada si C, tapi di dalam perjalanannya kemudian ternyata si B tidak jadi malah melarikan mobil si A, masuknya pasal penggelapan. Tetapi kalau dari awalnya si B memang tidak berniat untuk menjualkan mobil si A kepada si C, dia hanya kemudian mengatakan kepada si A, sini saya ambil mobil kamu, saya akan jualkan kepada si C. Tapi dia tidak memiliki niat sama sekali. Dia hanya ingin kemudian membawa lari mobil tersebut. Ini masuknya ke dalam pasal penipuan. Bisa ya dibedakan mana penggelapan, mana penipuan. Nah, mari kita analisa aktivitas kita ketika kita melakukan kegiatan pinjam-meminjam melalui aplikasi pinjaman online. Kira-kira berdasarkan contoh yang tadi saya sebutkan di atas, aktivitas kita masuk ke dalam aktivitas yang mana? Tidak ada satupun. Niat kita adalah memang niat meminjam, bukan untuk menggelapkan, bukan pula untuk menipu. Niat kita meminjam, hanya saja kemudian kita tidak punya uang, sehingga kemudian kita gagal bayar. Maka yang kena adalah kasus perdatanya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kalau kemudian diawali oleh niat si peminjam, dalam hal ini para nasabah pinjaman online yang menggunakan data-data yang tidak benar atau data-data yang palsu. Dan saya tidak menganjurkan untuk menggunakan data-data yang palsu. Seperti apa misalnya? Biasanya yang saya temui ketika saya berusaha memahami dunia pinjam-meminjam secara online, yang biasanya dilakukan oleh nasabah itu karena mereka khawatir data mereka disebar, mereka menggunakan data fake misalnya atau data telepon palsu. Apakah data telepon palsu termasuk dalam kategori data palsu yang kemudian digunakan untuk proses pinjam meminjam? Nah, ini juga akan kita kaji nanti lebih lanjut lagi. Tapi ada juga misalnya, agar kemudian di ACC pinjamannya, kemudian dia katakan bahwa dia sudah bekerja atau dia masih bekerja padahal dia belum bekerja. Lalu, apakah masuk kategori ini masuk ke dalam tindak pidana penipuan atau tidak? Menurut saya, menurut pandangan saya, dan menurut analisa saya, ini masuk dalam tindak pidana penipuan. Tetapi apakah bisa disangkakan dengan pasal 378? Ini harus dianalisa terlebih dahulu. Kenapa harus dianalisa? Karena selain pasal 378, penipuan juga ada di pasal 379. Dan penipuannya adalah penipuan ringan. Nah, kategori ringan dan berat ini dilihatnya dari mana? Ini yang harus akan kita bahas lebih lanjut. Nah, makanya bagi yang menggunakan kemudian data-data yang kemudian tidak benar, ini penting kemudian buat teman-teman kaji lebih jauh. Di pasal 379 memang mengatur terkait dengan penipuan. Tetapi kerugian akibat penipuannya itu bisa kita lihat di dalam pasal 379-nya berbunyi seperti ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita lihat langsung ke pasal 379. Baik, ini dia. Buku kedua kejahatan bab 25 perbuatan curang pasal 379. Kita baca sama-sama. Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp25, diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Nah, kuncinya adalah di binatang ternak. Terkait dengan Rp25-nya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kuncinya adalah di binatang ternak. Berapa harga binatang ternak? Ketika kemudian korban penipuan tersebut nominalnya tidak lebih dari harga binatang ternak, maka itu masuk dalam kategori penipuan ringan. Nah, terkait Rp25-nya, ini sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012. Disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 2012 tersebut, nominal Rp25 pada waktu rumusan KUHP ini dibuat, saat ini kemudian sebanding dengan Rp2.500.000. Maka bagi para nasabah yang sudah kadung kemudian menggunakan data yang kemudian tidak benar ketika mengajukan pinjaman online, Anda analisa saja. Berapa jumlah pinjaman online yang Anda ajukan? Apakah melebihi Rp2.500.000? Apakah melebihi Rp2.500.000 atau di bawah Rp2.500.000?
Kalau di bawah Rp2.500.000, maka masuknya dalam kategori penipuan ringan. Dan tindak pidananya disebut dengan tindak pidana ringan. Apa itu tindak pidana ringan? Kita bisa lihat dari ancaman hukumannya. Ancaman hukumannya dalam pasal 379 jelas paling lama, saya garis bawahi, paling lama 3 bulan. Kurungan atau penjara. Kalau ancamannya paling lama 3 bulan, kurungan atau penjara, maka bisa jadi tuntutan dan putusannya bisa jadi mungkin biasanya kalau putusan itu 1/3 dari ancaman. Jadi kalau ancamannya 3 bulan, 1 bulan kurungan penjara. Yang kedua, proses tipiring ini menarik dan biasanya agak sedikit malas untuk diurus oleh aparat penegak hukum. Walaupun kadang-kadang ada juga yang diurus untuk menimbulkan efek jera sebenarnya. Kenapa? Karena satu, prosesnya melalui proses persidangan cepat. Jadi hakim yang ditunjuknya hanya 1 orang. Proses persidangannya dilakukan secara cepat, ditunjuk hanya 1 orang, dan tidak mengenal kasasi. Nah, hal-hal inilah yang kemudian teman-teman harus ketahui bersama. Jadi, menurut saya, ketika kemudian teman-teman yang sudah kadung menggunakan data-data fake, data-data yang kemudian tidak benar, atau data-data palsu, yang biasanya digunakan data palsu biasanya bukan KTP-nya, biasanya, tetapi lebih cenderung kepada jenis pekerjaan, kemudian menggunakan kontak palsu dan lain sebagainya, teman-teman bisa melakukan analisa sendiri. Apakah kemudian nilai kerugian dari aplikasi pinjaman online tersebut di atas 2.500.000 atau ada di bawah 2.500.000? Kalau kemudian di bawah 2.500.000, maka masuk ke dalam tindak pidana ringan yang disebut dengan penipuan ringan. Dalam tindak pidana ringan tidak bisa dilakukan penahanan, prosesnya juga melalui proses peradilan cepat, kemudian juga tidak bisa dilakukan upaya kasasi, hanya sampai pada upaya banding. Nah, sekali lagi, jangan kalut, analisa setiap permasalahan, setiap ancaman yang dilontarkan oleh debt collector, sehingga kemudian kita tidak salah dalam mengambil langkah. Mari kita sama-sama keluar dari jeratan pinjaman online dengan jalan stop gali lubang tutup lubang, selesaikan satu persatu, kemudian tunjukkan niat kita untuk membayar. Yang keempat adalah mari kita menata hidup kita kembali. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.